Ketika Allah Subhanahu wa taala nanti akan membalas hambanya di akhirat, maka di dalam kenikmatan surga, apa yang diinginkan oleh seorang hamba Allah Ta'ala akan berikan kepadanya. Mimma yashtahun. Di sana apapun yang diinginkan oleh seorang hamba akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun Allah Ta'ala akan sediakan bagi hambanya. Tetapi syaratnya adalah ketika hidup di dunia ini sebagai tempat di mana untuk mencari bekal untuk kehidupan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita masih hidup, dapatlah kita berdiskusi, berbicara, saling dengar memperdengarkan, saling memberitahukan, saling mengingatkan. Tetapi kita tidak dapat bertanya kepada mereka yang telah mendahului kita, apa persiapan, kira-kira kisi-kisi apa untuk kami lewati di dunia ini. Tentu Allah Ta'ala telah memberitahukan kepada kita bahwa apapun amalan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai amal soleh, itu akan menjadi sebuah kebaikan, yang kebaikan itu berbuah pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk pribadi hajatnya banyak, ya Allah, seperti tadi doa untuk supaya diberikan hati yang bertakwa. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, sucikan hati kami, karena Engkau sebaik-baik orang yang mensucikan. Anta waliyuna wa maulana, karena Engkau yang memiliki hati dan karena Engkau yang mengontrol hati. Hati yang membalak-balikkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetaplah hati kami di dalam kebaikan-kebaikan. Karena perbuatan maksiat sebagaimana kaidah tadi, kejahatan, maka maksiat terjadi bukan saja karena ada niat daripada pelakunya, tetapi ada kesempatan. Maka oleh karena itu di bulan Ramadan ini kita upayakan diri kita menjadi orang-orang yang benar-benar berpuasa karena mengharap daripada ridha Allah, karena ingin Allah Ta'ala perhatikan kita dan memberikan pahala kepada kita. Banyak, bukan sedikit, di tengah-tengah kehidupan kita orang Islam beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tetapi dia saat ini tidak mau berpuasa, tidak mau melaksanakan salat, tidak mau dia membaca Al-Quran, bahkan hal-hal yang kemungkinan dia itu sebenarnya tidak bahagia. Dia dirumuskan dirinya kepada perangkap-perangkap yang ujung-ujungnya dia itu menderita. Maka ini terjadi. Barusan kita melewati masjid, ada orang naik, kemudian di mulutnya masih ada rokok, padahal sudah azan berkumandang. Ada orang yang kita tidak sebutkan tempatnya, tempat itu sudah dipindahin ke tempat lain, tapi jangan kita sebut namanya. Waktu pagi sedang nurunin barang, apa yang terjadi? Di sampingnya itu ada yang jual nasi bungkus. Bahkan kami melihat sendiri ada beberapa pintu yang menyediakan, mereka menjual nasi bungkus, nasi rendang dan sebagainya. Ini apa yang terjadi? Karena seperti kaidah tadi, maksiat terjadi bukan saja karena ada niat daripada pelakunya, tetapi karena ada kesempatan. Maka oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk supaya kita ditetapkan hati kita senantiasa dalam keadaan kita ini berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka meminta ini di dalam beberapa referensi riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa apabila meminta kepada Allah, maka mintalah seperti syaklil mad'unin, seperti orang yang meminta. Bagaimana cara meminta kepada Allah? Kita akan melihat ketika ada orang yang meminta uang, di mana saja, di simpang mana saja, atau mereka sudah mulai datang ke rumah-rumah, meminta dengan tangannya berada pada posisi di bawah. Maka ada hadis Nabi yang mengatakan,
di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka ada tangan di bawah. Tangan di bawah ini adalah tangan orang yang meminta. Maka ketika meminta kepada Allah, bisyaklil mad'unin, seperti bentuk orang yang meminta, tangan diulurkan. Karena Allah tidak suka orang yang tidak mengulurkan tangan ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta. Kemudian yang kedua, fatabki ketika meminta. Apa makna tabki? Menangis. Kita menangis itu mungkin karena kita merasa bahwa benar-benar Allah Ta'ala tempat kita meminta kepada Allah. Faizas alillah, maka memintalah kepada Allah. Fasta'in billah, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap diri, terhadap orang lain, saudara-saudara kita, seperti doa kita di dalam qunut tadi untuk saudara kita yang ada di Palestin. Fatabki, maka meminta dengan menangis. Allah, saya tidak biasa menangis. Entah kenapa kalaupun menangis enggak keluar air mata. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika fa'ilam tastati at-tabki, jika kamu tidak mampu menangis, fatabaka, maka buatlah seperti orang menangis. Kita buat hati kita itu seperti orang yang sedih, raut muka kita seperti raut muka orang menangis. Artis sinetron saja sekali dia menangis 25 juta masuk rekening. Kenapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala-galanya. Hajat-hajat kita bahkan diberikan surga nanti di akhirat yang luar biasa balasannya. Kita tidak mau menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fatabaka, ketika hati tidak biasa menangis, buatlah seperti orang menangis. Satu kali seperti orang menangis, dua kali seperti orang menangis, berkali-kali kemudian pasti diberikan pola atau cara meminta kepada Allah dengan cara menangis. Abu Laid Al-Samarqandi, Al-Faqih, Al-Muhaddith, ahli fiqh dan ahli hadis, Abu Laid Al-Samarqandi di dalam kitabnya Tabi'ul Ghafilin mengatakan bahawa sebuah doa yang dipanjatkan kepada Allah mesti didahului dengan tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian disertai dengan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian baru isi daripada doa. Doa itu tidak mesti dengan bahasa Arab. Kalau kita paham bahasa Arab, alhamdulillah, ya, kita baca dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa kebaikan kepada kedua orang tua dalam bahasa Arab. Jika tidak mampu kita itu berdoa dengan bahasa Arab, bahasa lain pun boleh. Bahasa Aceh, bahasa Indonesia, bahasa lain-lain, bahasa Inggris. Karena orang di Inggris kalau berdoa, Ya Allah, help us, bantu kami ya Allah. Please forgive us. Kita ini mungkin tak biasa kita berdoa pakai bahasa Inggris atau ngomong bahasa Inggris. Mungkin kalau orang itu dengar kita akan ketawa. Tapi begitulah kondisi saat ini. Berbagai macam bahasa yang dimiliki oleh manusia, maka mereka berdoa boleh dengan bahasa mereka. Dan Allah Sami'un Alim, Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dalam satu waktu secara bersamaan ke semua bahasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui apa hajat-hajat mereka. Ini tadi dengan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Ini dimulai dengan tahmid dan selawat, kemudian isi daripada doa, kemudian ditutup dengan wassallallahu ala Muhammadin wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Abu Laid Al-Samarqandi di dalam kitabnya menuliskan, jika satu doa tidak didahului dengan tahmid dan selawat dan tidak ditutup dengan selawat dan tahmid, maka doa itu akan berada di antara langit dan bumi. Maka oleh karena itu, kalaupun ada selawat atau doa yang dibacakan di sela-sela salat tarawih, maka
Skenarionya sederhana saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana innaka 'afuwun halimun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka doa ini formasi lengkap. Sudah formasi lengkap. Sederhana saja, tetapi Allah Ta'ala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah sampaikan. Karena memang di tempat-tempat tertentu tidak diisyaratkan seperti itu. Seperti kita datang ke kuburan, maka kita memberi salam sebagai bentuk doa kepada penghuni kubur. Assalamualaikum. Ini adalah doa, ucapan salam dan ucapan doa. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam sejahtera kepada kalian wahai penghuni kubur. Yaghfirullahu lana wa lakum. Semoga Allah Ta'ala ampuni dosa kami dan dosa kalian. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Kami sebagai kalian sebagai pendahulu kami dan kami akan mengikut. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam riwayat Ibnu Umar dikatakan bahawa ketika seseorang pergi ke kuburan, maka hendaklah dia membaca. Bacaan apa? Al-Quran. Awal surat Al-Baqarah, akhir daripada surat Al-Baqarah. Ini ada petunjuknya daripada Rasulullah SAW. Untuk apa membaca bacaan itu? Supaya diberikan manfaat kepada mereka yang mendahului kita. Bahkan dalam riwayat lain, ketika Rasulullah SAW sedang berjalan dengan para sahabatnya, kisah ini sebagai penduduk Taus yang subuh ini, sedang berjalan sahabat dengan Rasulullah SAW, maka ketemulah dua kubur. Satu kuburan, kata Rasulullah, sedang diuji oleh Allah karena banyak kali ribah, ngomongin orang. Ketika dia hidup di dunia, banyak kali ngomongin orang. Apapun seperti itu. Ada saja untuk orang lain. Ini ribah namanya. Yang kedua, sedang diuji oleh Allah karena dia itu tidak bersih di dalam beristinja, dalam cebok. Kalau kencing, nggak mencuci, ya, nggak benar-benar dia itu membersihkan istinja. Maka Rasulullah SAW menyuruh sahabat untuk mengambil pelepah kurma. Tolong ambilkan pelepah kurma. Diambillah pelepah kurma yang masih hijau, yang masih muda. Kemudian Rasulullah SAW mengambil pelepah kurma itu dan mencucuknya di atas kuburan. Pelepah kurma ini akan mendoakan pengampunan kepada penghuni kubur ini malam yaibas, sebelum pelepah ini kering. Maka ulama hadis mengatakan, kalau tingkat pelepah kurma saja dapat mendoakan, pelepah kurma itu apalah dia? Pelepah itu seperti pelepah batang kelapa, ya, atau mirip-mirip batang kurma itu batang sawit. Batang sawit. Jadi kata ulama, kalaulah tingkat pelepah saja dapat mendoakan orang yang di dalam kubur, apalagi yang bukan pelepah kurma, orang yang masih hidup, bisa berbicara, meminta kepada Allah, membacakan sesuatu yang lebih spesifik lagi, lebih bagus lagi, ayat-ayat Allah, doa-doa, maka pasti dan pasti Allah Ta'ala akan sampaikan bacaan itu kepada apa yang dia kunjungi atau kuburan mana yang dia kunjungi. Ini menjadi referensi sahih bahwa doa yang Allah Ta'ala ajarkan melalui Rasulullah SAW di dalam salat jenazah, Allahumma fir lahu, itulah doa untuk orang yang sudah meninggal. Pemberian salam untuk penghuni kubur, itulah doa daripada orang hidup kepada orang mati. Bacaan-bacaan yang dibacakan, diniatkan kepada mereka, itu adalah upaya supaya Allah Ta'ala sayang kepada mereka yang telah tiada. Semoga referensi ini menguatkan hati kita untuk menolak berbagai macam fitnah-fitnah yang dapat melemahkan kita di dalam berbuat kebaikan. Dan kita berdoa kepada Allah diistiqamahkan, dan satu saat ketika Allah Ta'ala panggil kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.